Jumpa lagi kita pada hari ini dengan topik baca jurnal. Jadi jurnal ini saya pilih karena saya sering tertarik dengan keadaan sekitar saya di mana orang sering mengatakan tidak, tetapi akhirnya iya, atau apa namanya, orang mengatakan tidak mau sebenarnya mau. Nah, sehingga saya mencari apakah ada penelitian yang mengenai hal tersebut. Nah, saya menemukan jurnal yang judulnya mengatakan tidak tetapi berarti ya. Analisis negasi dan sentimen dalam bahasa Basque. Nah, ini saya baca aja namanya juga. Topik konten hari ini adalah eh, apa ya? Analisis jurnal atau baca jurnal, bukan menganalisis. Saya tidak punya kemampuan untuk menganalisis jurnal ini. Saya hanya membacakan. Abstrak di sini. Di sini abstrak dikatakan dalam studi ini kami telah menganalisis efek negasi pada orientasi semantik di bahasa Basque. Analisis menunjukkan bahwa penanda negasi dapat memperkuat, melemahkan, melemahkan atau tidak berpengaruh eh, tidak berpengaruh have no effect, tidak berpengaruh pada orientasi sentimen suatu kata atau kelompok kata dengan menggunakan grammar formal constraint, ya. Kami merancang dan mengevaluasi seperangkat aturan linguistik untuk memformalkan ketiga fenomena tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua fenomena menguat dan tidak ada perubahan telah diidentifikasikan secara akurat, dan ketiga makin melemah dengan hasil yang diterima. Jadi ini jurnal ini membahas mengenai gaya bahasa Basque, ya, bahasa Basque yang ada di daerah lain atau di negara lain. Nah, kita lihat di sini. Ya, bahwa tujuan penelitian ini adalah menunjukkan adanya menganalisa tanda-tanda negasi, apakah dapat menguatkan, melemahkan, atau tidak ada pengaruhnya terhadap orientasi sentimen kata ataupun kelompok kata. Nah, jadi ini dia meneliti tentang bahasa Basque. Ternyata tidak hanya di Indonesia, ya, di negara lain juga ada semacam kata-kata yang tujuannya mengatakan tidak tetapi tujuannya ya. Nah, kita lihat di sini. Negasi adalah operasi morfosintetik yang sebuah lexical item menyangkal atau membalikkan arti dari item leksikal lainnya. Efek negasi dapat merupa perubahan orientasi semantik atau disingkatnya semantic orientation, ya. Jadi untuk memudahkan nanti. Dan menurut Liu, negasi disebut pengalih sentimen
sentiment shifter karena dapat merubah orientasi semantik dari sebuah kata atau kalimat. Sebelum saya lanjutkan, tujuan saya membuat ini sebenarnya bukan untuk orang lain, hanya untuk diri saya sendiri, supaya saya lebih bertambah ilmu pengetahuannya dengan banyak membaca jurnal ya dari negara lain, karena hidup ini akan hampa kalau begitu-begitu saja, tiap hari hanya rutinitas. Dengan tujuan perhitungan orientasi semantik, langkah pertama adalah membangun sebuah leksikon. Tetapi ini tidak cukup untuk memahami nilai orientasi semantik atau SO ini ya. Following semantic lexicon strategigi, ini saya nggak tahu apa artinya, saya hanya membaca. Semantik, orientasi semantik dari word irabazi, twin, adalah positif 2, dan akibatnya kalimat tersebut juga positif 2. Tetapi kita dapat melihat bahwa orientasi semantik dari kalimat tersebut jelas-jelas negatif. Kalimat negatif izin atau tidak bisa merubah kata tanda positif ya, mengubah kata berorientasi positif irabazi bernilai positif 2 yang artinya untuk menang menjadi sebuah kalimat yang berorientasi negatif. Oleh karena itu, kami berpikir bahwa hasil yang lebih baik untuk mengatasi fenomena ini sangat penting untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan orientasi semantik. Nah, ya kita lihat lagi ke atas. Nah, ini saya yang salah atau gimana ini jurnalnya ya? Tapi nggak apa-apa, kita baca. Saya hanya mau menambah pengetahuan saya saja. Nah, tujuan utama dalam penelitian ini bagaimana menunjukkan, mempelajari bagaimana ekspresi negasi, ya, ekspresi negasi dan struktur sintaksis dapat merubah orientasi semantik kata, dan untuk merancang seperangkat aturan linguistik dengan menggunakan constraint grammar. Untuk mengidentifikasikan fenomena ini menurut studi korpus tadi, studi korpus kami, korpus ya, bentuk bahasa negasi yang berbeda dapat memperkuat, melemahkan, atau tidak berpengaruh pada orientasi semantik. Hasil ini menunjuk ke arah yang sama seperti penelitian yang ini, di mana efek negasi dalam ruang lingkupnya dipelajari, kami telah menemukan jadi dalam hal evaluasi atau metodenya yang kita lihat di sini, metode yang dipakai adalah di sini nilai operasi, nilai semantik, ini di SO-nya.
Aturan negasi yang dipakai berdasarkan penelitian sebelumnya yang mengimplementasikan constraint grammar, ya. Dan di sini dia melihat bahwa efek negasi bisa memperkuat, memperlemah, dan tidak mempengaruhi. Jadi dia memberi skor-skor sama seperti yang di atas tadi dikatakan, bisa skornya positif 4, bisa negatif, dan sebagainya. Kemudian tentunya dia akan menotal dan mengambil rata-ratanya, ya. Nah, selanjutnya result, saya akan membacakan hasilnya. Menurut penelitian negasi, aturan negasi yang mengidentifikasikan elemen yang terkait adalah 0,86. Secara presisinya 0,93, sedangkan kalau diulang 0,8. Sesuai dengan analisis yang melemahkan dan kesalahan ruang lingkup, elemen-elemen ini menunjukkan skor F1 yang lebih rendah karena perilaku lebih tidak teratur. Komponen serta panjangnya cakupan lebih tidak dapat diprediksi. Selain itu, moreover, beberapa negator berlaku pada atau untuk daftar kata dengan koma dan titik karena beberapa batasan dalam aturan CG. CG itu constraint grammar 3 sesuai dengan tanda baca, maka mereka tidak terdeteksi. Ini menunjukkan, disuggest bahwa aturan perlu lebih presisi. Jadi batasan tanda baca saja, punctuation mark constraint is not enough, tidaklah cukup. Oleh karena itu diperlukan beberapa informasi sintaksis untuk mendeteksi aturannya. Nah, kesimpulannya, penelitian ini menyajikan analisis negasi. Analisis negasi untuk analisis sentimen Basque, bahasa Basque barangkali ini, ya. Berdasarkan aturan tata bahasa grammar atau grammar constant rule. Ya, menurut penelitian ini, negasi dapat mempengaruhi orientasi semantik atau semantic orientation dengan cara berbeda. Yang pertama memperkuat, kedua memperlemah, ketiga tidak ada pengaruh. Menurut evaluasi mereka, peneliti tentunya, kata-kata yang teridentifikasi nilainya lebih terperincinya 0,93. Perolehan pada skor F1 adalah 0,8, skor F1 0,86. Sejalan dengan in line with error analysis, sejalan dengan analisis kesalahan, batasan tanda mark constraint, punctuation mark constraint, batasan tanda baca tidak cukup dan diperlukan aturan yang lebih tepat dalam keadaannya melemahnya negation weakening, ya, melemahnya negasi. Saran untuk peneliti berikutnya, kami ingin mengimplementasikan atau menerapkan aturan negasi ini dalam alat dan untuk analisis sentimen Basque. Kedua, kami ingin melanjutkan analisis negasi, menganalisis ruang lingkup korpus yang lebih besar, dan terutama berdasarkan teori struktur retoris atau rhetorical structure theory.
yang mempelajari apakah posisi negator dalam struktur retoris berpengaruh terhadap analisis sentimen. Jadi itulah topik saya atau bahan konten YouTube saya pada hari ini. Ini hanya untuk diri saya saja. Sebenarnya saya ingin menambah wawasan dan mudah-mudahan seminggu sekali membaca jurnal atau apa sajalah yang membuat pengetahuan saya bertambah. Terima kasih, semoga bermanfaat.